Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Jumat 10 Desember 2021. Renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab yang 11 ayat 16 sampai 19. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang bapak bernama Ahmad dan anaknya pergi ke pasar hendak menjual keledainya. Mereka berdua berjalan sambil menuntun keledai tersebut. Lalu ada orang banyak berkomentar, "Mengapa keledai dituntun, tidak ditunggangi?" Lalu Ahmad dan anaknya mengikuti saran orang banyak. Mereka berdua naik keledainya. Lalu ada ibu-ibu yang melihat mereka. Ibu-ibu itu menghibah dan berkata, "Keterlaluan kalian berdua. Keledai sekecil itu ditunggangi berdua dengan orang tegap. Harusnya satu orang saja yang naik." Ahmad turun dan anaknya yang tetap di atas keledai. Tak lama mereka berjumpa lagi dengan orang-orang dewasa dan berkata, "Anak kurang ajar. Masa bapak disuruh jalan kaki sementara dia enak-enak naik keledai?" Lalu anak itu turun dan Ahmad yang ganti naik keledai. Ketika lewat kampung, banyak suara berguncing. Bapak tidak tahu malu. Masa dia naik keledai, anaknya disuruh menuntun? Mendengar itu, Ahmad turun dari keledainya. Lalu anaknya sudah gusar dan bertanya, "Pak, apa yang harus kita lakukan?" Akhirnya mereka berdua menggendong keledainya. Namun setelah tiba di pasar, orang-orang di pasar menertawakan mereka dan berceloteh-riuh, "Lihatlah bapak dan anak yang bodoh itu. Bukankah keledai itu seharusnya dituntun atau dinaiki, bukan malah digendong? Benar-benar bodoh." Saudara-saudara terkasih, kisah ini menggambarkan bagi kita kehidupan nyata. Jika mengikuti komentar orang, maka tidak ada habisnya dan selalu salah di mata yang lain. Bacaan Injil hari ini menggambarkan Yesus yang sangat jengkel dengan kedegilan orang-orang sezamannya. Mereka orang-orang tidak peduli dan malah cenderung menyalahkan orang lain. Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung." Sifat kekanak-kanakan yang ditunjukkan dalam Injil ini ditujukan kepada mereka yang tidak mau percaya pada
pewartaan, Yohanes Pembaptis, dan Yesus sendiri. Yohanes tidak makan dan tidak minum, dinilai sebagai orang yang kerasukan setan. Tapi di sisi lain, Yesus datang makan dan minum, dituduh sebagai pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Hal ini menggambarkan sifat yang kurang baik dari manusia itu sendiri, antara lain kurang peduli, suka meremehkan, menyalahkan orang lain, tidak tanggap akan situasi yang terjadi, menilai diri lebih baik atau lebih hebat dari orang lain, dan banyak lagi sifat-sifat jelek lainnya. Ini terjadi karena tidak jarang dalam kehidupan kita orang memandang dan menilai banyak hal hanya berdasarkan kemauannya sendiri atau egonya sendiri. Sementara apa yang dia mau dan apa yang dia tahu syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu untuk dirinya. Atau dengan kata lain, ada modus di balik apa yang dia katakan maupun yang dia lakukan. Jadi, jika bertemu dengan orang-orang seperti itu, harusnya kita bisa mengambil sikap, karena mengikuti kemauan orang, omongan atau penilaian orang banyak tidak ada habis-habisnya, sama seperti yang dialami oleh Ahmad, mengikuti maunya orang banyak dan semuanya salah di mata orang. Saudaraku yang terkasih, kita saat ini sudah memasuki masa Advent yang kedua. Dalam masa Advent ini, masa yang membahagiakan bagi kita, sudah sepantasnya kita menyegarkan kembali iman kita seperti yang telah diajarkan oleh Yesus Sang Penebus, yaitu jauhi sifat tidak peduli dan penuh kedengkian, dengan selalu hidup di jalan Tuhan, memperhatikan perintah-perintahnya dan melaksanakannya dalam hidup kita, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera serta berlimpah berkat dan kebahagiaan di dalam keluarga kita dan bersama dengan sesama kita.